Cerita pertama dikirim dari temen gue sendiri namanya Amel. Hai Amel, makasih ya udah kirim cerita horornya. Jadi Amel ini adalah seorang ibu Persit. Dulu anggota gue di sebuah kecamatan inisialnya A di kota P di Pulau Kalimantan. Nah, Amel akan berbagi cerita tentang kejadian nyata ketika Amel sedang pengajuan nikah di sebuah batalion di kota P. Kita simak ya. Kejadian yang Amel alami ini terjadi pada tahun 2021 bulan Februari. A few moments later. Jadi Amel ini kan mau pengajuan nikah di batalion tersebut. Dia bersama dua pasang lainnya, yaitu namanya Mbak Ayu sama Mbak Endang. Nah, terus untuk yang pengajuan nikah itu memang di batalion tersebut disediain mes untuk ibu-ibunya, calon ibu-ibunya gitu. Agar jadi fasilitas tersebut diberikan agar mereka tidak perlu menyewa hotel ataupun penginapan di luar, kan harus mengeluarkan biaya banyak gitu. Jadi untuk calon-calon ibu-ibu di mes tersebut, di mes batalion tersebut. Nah, kalau om-omnya mungkin di barak ya kan. Nah, tapi ketika Amel sampai di kota A itu, Amel bersama temennya bernama Mbak Endang. Nah, kalau satu lagi namanya Mbak Ayu. Yang namanya Ayu ini kayaknya dia orang daerah sana, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi tidak menginap di mes tersebut ya. Jadi yang di mes itu hanya Amel dan juga Endang yang mau mengajukan nikah ini ya. Di mes tersebut ada beberapa kamar yang disediakan dan itu semuanya fasilitasnya gratis. Nah, kalau om-omnya pastinya menginap di barak ya kan. Nah, jadi hari pertama kejadiannya yaitu pas Amel lagi main ke kamarnya Endang. Dia sudah jelas ingat banget sudah menutup pintu kamar dengan rapat. Tetapi pas dia habis kembali dari kamarnya Mbak Endang, Ayu melihat pintunya itu terbuka dan bergerak-gerak sendiri. Itu kejadian yang pertama di hari pertama di mes. Kejadian yang kedua, Endang, teman Amel, cerita ke Amel, Mel, kok gue tadi malam ngedengernya suara om-om ngedengkur gitu. Padahal kan di mes ini cuma kita semua cewek-cewek, nggak ada cowoknya gitu kan. Terus oke lah, Amel menyampaikan ke calon suaminya, Mas, kata Mbak Endang, tadi malam dia mendengar suara cowok mendengkur. Padahal kan di mes ini nggak ada cowok. Tapi calon suaminya hanya menjawab, oh itu mah om-om yang lagi patroli gitu kan. Mungkin lagi lewat mes. Nah, karena dengar penjelasan calon suaminya, akhirnya Amel lega. Terus melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Nah, kejadian yang ketiga masih dialami oleh Amel. Pas itu Amel sama Endang lagi keluar mes nyari makan malam nih. Udahlah, mereka makan malam asyik di luar. Nah, pas pulang mereka ngeliat Ayu yang tadinya tidur di rumah orang tuanya sudah datang ke mes nih. Nah, mereka jalan ngelewatin ruang tengah atau ruang TV. Tapi di ruang tengah itu ada om-om tinggi putih senyum sama mereka, tapi wajahnya pucat ya. Kemudian Amel dan Endang membalas senyuman tersebut dengan senyuman ramah. Nah, masuklah mereka ke kamarnya Ayu. Tapi mereka malah jadi merinding dan gelisah. Lalu disampaikanlah hal tersebut oleh Amel dan juga Endang cerita ke Ayu. Ayu, gue ngeliat ada om-om nih di ruang tengah gitu kan. Endang juga bilang, iya aku juga lihat om-omnya tinggi, ganteng, putih gitu kan. Tapi mereka jadi bingung, soalnya kan di dalam mes itu hanya mereka bertiga, cewek-cewek semua. Jadi di mes itu nggak ada om-om, nggak ada tamu lain, hanya mereka bertiga cewek-ceweknya. Mereka bingung dan gelisah. Mereka akhirnya tidur barengan bertiga saking takutnya karena tadi ngeliat om-om di ruang tengah. Mereka mungkin berpikir, ya siapa gitu kan, karena nggak mungkin di mes itu ada cowok. Mereka gelisah tidur bersama bertiga tuh. Nah, ada lagi kejadian keempat. Jadi
mereka bertiga tidur bareng-bareng kan di dalam satu kamar karena saking takutnya itu siapa om itu di ruang tengah gitu kan. Ternyata mereka bertiga mendengarkan ada suara ketok pintu dan jendela di malam hari dan ketiganya Amel, Ayu dan Endang semuanya ngedengar nih. Kemudian kejadian kelima, besoknya setelah mandi dan siap-siap untuk ketemu senior di Kompi, saya terakhir keluar mes. Pas saya keluar kamar mandi, saya kembali ketemu sama om-om tersebut yang sedang berjalan dari kamar samping ruang tamu dan duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucatnya. Dan seperti biasa, saya lewat dengan permisi tanpa melihat omnya. Siapa sih ya? Setelah Amel keluar dari mes itu kan untuk ketemu senior, yang pasti dia ketemu sama calon suaminya. Lalu Amel bilang ke calon suaminya, mas tadi aku ngeliat om itu lagi, om yang ganteng tapi pucet wajahnya di ruang TV, di ruang tamu. Kemudian calon suaminya hanya bilang, oh mungkin itu om atau patroli yang lagi ngecek. Sebenarnya hati ragu mendengar penjelasan calon suami, tapi saya sedikit lega dengan jawaban itu. Memang ya sebagai calon suami harus mendinginkan, harus mengademkan meskipun calon istrinya takut ya. Kemudian kejadian ke-6, sampai akhirnya malam hari kami baru selesai silaturahmi atau ngadep-ngadep ke rumah para perwira. Jadi mereka kan pengajuan nikah nih guys, jadi mereka tuh ngadep lah ke para perwira semuanya ngadep. Kemudian saya pulang sekitar jam 10 malam dan langsung tidur dan bermimpi. Di mimpi itu dia melihat om tersebut menyupir dengan kecepatan tinggi dan menabrak pohon. Disitulah ia meninggal dunia. Dan dia berkata, ini kesalahan saya. Jadi berarti guys, Amel dikasih penerawangan melalui mimpi bagaimana kejadian om yang sering memunculkan wujudnya di mes itu meninggal dengan cara bagaimana begitu. Ternyata di dalam mimpi tersebut, di dalam mimpi Amel memang om tersebut menunjukkan dengan postur tubuhnya yang tinggi, tegap, putih, dan ganteng. Dan di mimpi tersebut, omnya cerita bahwa sebenarnya dia juga mau pengajuan nikah sama calon istrinya, namun qadarullah, takdir berkata lain, omnya harus meninggal dengan cara kecelakaan, menyetir kecepatan tinggi, dan menabrak pohon di sebuah kota P. Dan kemudian kemudian Amel terbangun dari mimpinya, kemudian menceritakan mimpinya kepada Ayu dan juga Endang. Kemudian dalam mimpi tersebut, omnya menunjuk ke sebuah koper yang berisi barang-barang, nggak tahu isinya apa, untuk memindahkan koper tersebut, jangan di mes gitu. Jadi om tersebut di dalam mimpi bilang ke Amel, tolong pindahkan koper saya. Dan pas Amel cerita ke calon suaminya kan, calon suaminya hanya bilang, oh iya mungkin itu senior kami dulu yang kecelakaan di sebuah kota P, mungkin itu yang kamu lihat di mes. Oh my god, OMG. Jadi selama ini calon suaminya pada tahu ya bagaimana ceritanya. Tapi itu baru mungkin ya, belum tentu, belum pasti kalau yang penampakan di mes itu adalah om dalam mimpi Amel begitu. Dan sekarang Amel, Endang, dan Ayu sudah menikah guys, sudah punya anak. Dan Amel sendiri anaknya sekarang 3 bulan, masih bayi. Terima kasih ya Amel atas ceritanya. Jangan bosan-bosan karena katanya Amel itu banyak banget cerita horor nyata yang dialami sendiri oleh Amel. Pokoknya buat Amel dan suami, dede bayi, sehat semuanya ya. Miss you. Makasih banget ceritanya sekali lagi. Jazakallah khairan.